Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video panduan penggunaan OJS Jurnal Ilmiah Mahasiswa atau JIM jurusan Teknik Sipil Universitas Syahkuala. Perkenalkan kembali, nama saya Juliana, salah satu pengolah JIM jurusan Teknik Sipil Universitas Syahkuala. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial tentang panduan penggunaan OJS untuk para reviewer atau mitra bestari. Nah, mitra bestari pada JIM jurusan Teknik Sipil adalah dosen yang bertugas sebagai pembahas atau penguji tugas akhir mahasiswa yang ditetapkan oleh koordinator tugas akhir. Pengelola JIM akan memasukkan data-data Bapak Ibu nantinya ke OJS JIM sehingga dapat dipastikan bahwa semua dosen akan memiliki akun untuk mengakses OJS JIM. Jadi ketika Bapak Ibu menerima tugas untuk melakukan review, maka sebuah email penugasan akan masuk ke inbox email Bapak Ibu. Email tersebut adalah email yang digunakan untuk mendaftar pada OJS JIM Teknik Sipil. Jadi tampilan email tersebut adalah seperti berikut. Nah, seperti ini ya, bahwa Anda telah ditugaskan untuk melakukan review ya. Nah, selanjutnya di situ juga tertera ada tenggat waktu sampai tanggal berapa batas melakukan review. Bapak Ibu nantinya untuk masuk ke sistem atau ke OJS JIM Teknik Sipil bisa langsung mengklik pada submission URL yang terdapat pada badan email ini. Kita klik. Nah, nanti langsung ke login ya, ke menu loginnya. Bisa tinggal isi tinggal isi username atau nama pengguna dan passwordnya dengan kata sandi. Atau bisa juga Bapak Ibu mengakses laman utama JIM, yaitu di jim.unsiah.ac.id /CIS atau CIS ya. Nah, bisa kayak ini. Lalu bisa juga masuk lewat sini, tekan login. Nah, akan muncul juga sama dengan yang tadi ya, dengan link yang diberikan pada email. Nah, jadi Bapak Ibu mengisi username atau nama pengguna dan juga password. Di sini saya pakai nama saya, kebetulan saya sudah tersimpan ya di device saya, jadi langsung saja. Kalau tidak, saya harus mengisi nama, mengisi password, lalu menekan login. Oke ya. Ini adalah tampilan laman untuk mitra bestari atau reviewer JIM. Ini adalah laman active submission, berarti ada satu artikel, satu ID artikelnya 15621 yang harus Bapak Ibu review nih. Contohnya ini di sini saya harus mereview artikel ini. Jadi kita klik di judulnya atau title. Ini contoh saja nih. Nanti kalau artikel sebenarnya judulnya pasti sesuai dengan apa yang diupload oleh mahasiswa. Nah, di sini kita bisa melihat judul artikelnya, tanggal untuk melakukan review. Terus bisa juga kita lihat abstraknya nanti di sini di halaman depan. Nah, langkah-langkah melakukan review jika di dalam sistem OJS ini ada 5 langkah. Namun yang benar-benar harus dilakukan itu 4 langkah ya, 5 langkah. Langkah pertama adalah kita memberitahu kepada editor bahwa kita setuju untuk melakukan review. Caranya dengan mengklik will do the review. Kita klik di will do the review sini ya. Nah, ketika kita klik will do the review bahwa kita setuju untuk melakukan review, maka kita akan diarahkan ke sebuah email oleh sistem, ke sebuah email di mana kita akan memberitahu kepada editor bahwa kita setuju melakukan review sebelum tenggat waktu yang diberikan.
Nah, jadi kita bisa juga dengan mengirim copy dari email ini ke email kita sebagai pengingat. Tapi jika tidak mengirim tidak apa-apa juga, kita tinggal send saja ke editor bahwa kita setuju untuk melakukan review, send. Oke, loading sebentar. Oke, ya. Jadi di sini kita sudah menerima tugas dari editor untuk melakukan review. Nah, selanjutnya langkah kedua kita akan melakukan review dengan cara kita mendownload artikel yang dikirimkan oleh penulis. Kita download. Nah, kita download. Bisa juga. Nah, setelah di-download artikel tersebut kita review, bisa dengan langsung komen pada dokumen tersebut di Word-nya. Di Word-nya nanti kita akan masukkan di langkah keempat, kita upload ulang di choose file ini. Tapi sebelum itu kita harus mengisi review form atau formulir penilaian artikel yang ada di langkah 3. Nah, ini tinggal klik aja review form. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan untuk menilai makalah tersebut. Misalnya nih, nomor 1, apakah judul telah mencerminkan isi dan signifikansi penelitian? Kita jawab iya jika iya dan tidak jika tidak, seperti itu. Terus juga apakah tata tulis sudah sesuai dengan EYD? Misalnya jawab iya, atau jika tidak jawab saja tidak. Terus selanjutnya apakah pendahuluan sudah mencakup latar belakang, tujuan dan lingkup penelitian? Jika iya jawab iya, jika tidak jawab tidak. Seperti itu. Salah satu saja dipilih. Nah, selanjutnya tentang metodologinya, apakah sudah cukup menjelaskan proses penelitian atau belum, seperti itu. Terus selanjutnya, apakah hasil penelitian atau kajian makalah ini disajikan dengan baik? Jika iya, jawab iya. Jika tidak, jawab iya. Tidak. Jika tidak, jawab juga tidak. Dan selanjutnya, apakah pembahasan atau diskusi dalam makalah ini sudah membahas hasil dengan baik? Seperti itu juga menurut Bapak Ibu bagaimana? Terus yang terakhir, kesimpulannya, apakah sudah menjawab pertanyaan penelitian, apakah sudah mengkonklud atau menyimpulkan isi dari pembahasan, seperti itu. Dan yang selanjutnya itu ada dimintai komentar mengenai referensi atau daftar pustaka yang digunakan di dalam artikel tersebut atau makalah tersebut. Bapak Ibu bisa mengisi komentar Bapak Ibu di sini, apa saja diisi. Nah, selanjutnya tentang penggunaan EYD, terus juga tampilan tabel dan penulisan di sini tentang tabel dan juga gambar bagaimana bisa diketik. Ya, terserah bagaimana pendapat Bapak Ibu dapat diketik di sini, dan jika ada komentar tambahan bisa juga diketik di kolom kotak yang paling bawah. Kemudian kita save. Bapak Ibu harus menekan save untuk menyimpannya. Jadi penilaian Bapak Ibu sudah direkam pada sistem jika kita tadi sudah menekan save, ya. Nah, selanjutnya jika Bapak Ibu menilai artikel juga menilai artikel pada dokumen yang dikirimkan atau langsung periksa di dokumen, maka Bapak Ibu bisa mengupload atau mengunggah artikel tersebut dengan cara di langkah nomor 4 ini tinggal choose file, terus kita pilih yang mana yang mau yang mau diupload atau artikel yang udah dikomentari, lalu tekan upload di sini, ya. Nah, selanjutnya langkah terakhir adalah memberikan rekomendasi atau memutuskan artikel ini apakah bisa diterima ataupun tidak. Jadi di sini ada berapa nih, ya? Ada 6 rekomendasi atau pilihan rekomendasi yang bisa Bapak Ibu pilih. Yang pertama itu ada accept submission, berarti di sini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu artikel ini bisa langsung diterima. Dan yang kedua ada revisions required,
berarti Bapak Ibu merekomendasikan makalah tersebut untuk diperbaiki. Terus yang ketiga misalnya memilih resubmit for review, berarti Bapak Ibu menyarankan bahwa artikel ini harus dikirim ulang untuk dilakukan review kembali. Atau bisa juga pilihan resubmit di tempat lain ataupun decline submissions seperti itu. Nah, pada tutorial ini saya akan memilih, mungkin saya memilih ini ya, revision required. Berarti artikel tersebut harus diperbaiki. Selanjutnya saya atau Bapak Ibu nanti sebagai reviewer harus mengembalikan artikel yang sudah di review ini ke editor dengan cara menekan submit review to editor. Kita tekan oke. Nah, maka akan muncul tampilan email seperti ini. Lalu kita jika ingin mengirim copy email ini ke diri sendiri, maka tinggal conteng di sini. Tapi jika tidak usah diconteng. Nah, selanjutnya kita akan mengirimkan email hasil review ini ke editor dengan cara tekan send ya, send, tunggu sebentar, loading ya udah. Nah, jadi di sini kita sudah selesai melakukan review dan sebuah email akan masuk ke editor yang memberitahukan bahwa kita sudah selesai melakukan review. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi jika ada pertanyaan terkait dengan penggunaan OJS untuk mereview artikel, Bapak Ibu dapat menghubungi kontak dari Jim ini. Bisa dibuka di about, terus ada people di sini kontaknya. Nah, bisa menghubungi principal kontak ya, bisa ke email ataupun dihubungi langsung via WhatsApp. Sekian panduan atau tutorial penggunaan OJS untuk reviewer. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita